Halo sob, kembali lagi bersama Ardian Dot, channel yang membahas dan memberi informasi seputar dunia otomotif. Dan sebelum lanjut ke videonya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi otomotif terbaru. All new Yamaha Aerox Connected terbaru resmi dilahirkan di Indonesia sob. Maksi dari Garut Utala itu kini mendapatkan beberapa ubahan, utamanya merevisi tampilan, penambahan fitur dan juga peningkatan output dapur pacunya. Per tahun ini Yamaha Aerox diniagakan dengan bandrol 25,9 juta untuk tipe connected standar, untuk varian connected ABS 29,4 juta, dan untuk opsi connected ABS 29,5 juta berseragam MotoGP Edition. Harga itu adalah rekomendasi untuk wilayah DKI Jakarta. Boleh dibilang all new Yamaha Aerox Connected menjadi trendsetter baru motor matic sporty di Indonesia. Tampilan khasnya adalah memadukan desain bodi dinamis dengan dimensi yang gambut. Lantas dari segala ubahan yang dilakukan pabrikan, seberapa layak sih motor ini buat dibeli? Mari kita bedah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan all new Yamaha Aerox. Yang pertama, desain dengan DNA sporty. Kelebihan pertama dijual dari motor ini adalah soal desainnya sob. Pabrikan bilang jika Aerox memadukan konsep antara motor sport dan matic. Istilahnya ketika kalian membeli motor ini, hasrat menaiki motor sport tetap ada, namun kemudahan dan kenyamanan dari sebuah matic tak hilang. Yamaha Aerox terbaru kini memiliki desain lampu depan LED yang dipermanis dengan Daytimer Running Light atau DRL. Hadir juga konsep bodi full fairing di sisi samping, serta uban lampu LED belakang yang kini lebih minimalis. Yang kedua, fitur konektivitas. Kelebihan kedua yang bisa jadi pertimbangan untuk memenangnya adalah penyematan fitur konektivitasnya sob. Sesuai namanya, all new Yamaha Aerox Connected bisa terkoneksi dengan gawai pemiliknya melalui aplikasi YConnect dengan sambungan Bluetooth. Lewat fitur ini pemilik bisa mendapatkan notifikasi mengenai telepon, pesan, hingga email yang muncul di panel pedometer. Tak cuma itu saja, hadir juga informasi konsumsi bahan bakar rata-rata untuk periode harian, bulanan, bahkan tahunan. YConnect juga memungkinkan pemilik melihat lokasi parkir saat terakhir terhubung dengan aplikasi, tampilan RPM motor dengan desain atraktif, notifikasi malfungsi, hingga rekomendasi perawatan berkala lewat indikator kondisi aki dan oli. Di samping itu ada fitur menarik lainnya. Aplikasi YConnect tersedia fitur rank yang memungkinkan seluruh konsumen all new Yamaha Aerox 155 Connected bisa berkompetisi dalam hal jarak tempuh dan eco riding. Yang ketiga, mesin masih bertenaga sob. Sektor dapur pacu juga di-highlight oleh pabrikan. All new Yamaha Aerox Connected mengusung mesin baru berupa total new engine Blue Core berkubikasi 155 cc, berpendingin cairan dan pengabut injeksi, yang kemudian disuntik teknologi variable valve actuation. Di atas kertas, jika membandingkan dengan mesin Aerox lawas, ada peningkatan tenaga sekitar 0,4 daya kuda dan torsi 1 Nm. Secara keseluruhan, matic gambut ini punya tenaga maksimal 15,1 daya kuda di 8000 rpm dan torsi puncak 13,9 Nm di 6,500 rpm. Peningkatan tenaga itu disebutkan karena ada revisi pada bagian piston yang menggunakan milik R15. Kemudian ada juga revisi pada bagian intake air, sekarang menggunakan dimensi lebih besar yakni 4,3 liter dari awalnya 3,7 liter. Selanjutnya, revisi komponen klep di model terbaru ini menggunakan ukuran 20,55 mm yang semula 19,9 mm. Jadi jangan heran selain output mesinnya naik, kompresi mesin juga meningkat menjadi 11,6 banding 1. Yang keempat, peningkatan volume tangki BBM.
Memaksimalkan itu, volume tangki bahan bakar juga kini membengkak dari yang awalnya 4,6 liter menjadi 5,5 liter. Ya, dengan peningkatan itu kalian tak perlu repot lagi untuk bolak-balik ke SPBU sob. Soal ruang akomodasi bagasi, Aerox memiliki kapasitas angkut yang cukup besar. Bisa menampung satu buah helm full face dan membawa barang ukuran kecil seperti jas hujan, tas, dan lainnya. Dan yang kelima, pakai ban gambut. Di sektor kaki-kaki, Yamaha Aerox 155 Connected sudah dibekali dengan ban depan dan ban belakang yang ukuran cukup lebar sob. Di ban depannya menggunakan ukuran 110/80 dan ban ukuran belakangnya adalah 140/70. Kedua bannya juga sudah tipe tubeless. Dengan ban tubeless, tekanan udara di dalamnya tidak langsung berkurang drastis saat ban tertusuk benda tajam. Jadi pengendara masih bisa mengendarai motor untuk mencari lokasi atau bengkel tambal ban. Selain mendongkrak tampilan jadi lebih sporty, saat bermanuver pun meningkatkan stabilitasnya. Dan yang keenam adalah tentang fitur. Kelebihan terakhir di Aerox terbaru yang bisa dijadikan referensi Anda adalah penambahan fitur-fiturnya. Sekarang dia punya desain tampilan LCD speedometer baru yang lebih sporty, penyematan headlamp switch control, dermaga pengisian gawai 12 volt, stop start system, smart motor generator, hingga lampu hazard. Nah, untuk varian paling tinggi sudah tersemat fitur anti-lock braking system atau ABS, channel di depan, suspensi belakang dengan tabung, dan teknologi smart key alias keyless dengan adaptive brake system. Wow, ini juga sudah lumayan mantap sekali sih sob, cukup modern juga dan bahkan canggihnya sudah terpenuhi. Oke, lanjut sob, untuk kekurangan All New Aerox yang pertama adalah rem belakang masih berjenis tromol. Ya, Aerox Connected masih dibekali pengereman belakang berjenis tromol. Padahal pabrikan mengklaim jika motor ini memiliki power to weight ratio atau POWR terbaik di kelasnya. Apalagi Yamaha Aerox secara desain memang kental sekali motor sporty. Sedikit membandingkan kompetitor sekelas Honda ADV, PCX 160 atau bahkan Yamaha NMAX pun sudah dilengkapi Pirelli tersebut. Soal performa tentang cakram lebih baik dibandingkan jenis rem tromol. Saat itu Yamaha bilang alasan mengapa tak menggunakan jenis rem cakram karena memperhitungkan bobot motor. Mereka masih ingin menjaga PWR dari motor tersebut terbaik di antara kompetitornya. Dan yang kedua, suspensi. Tak ada informasi jika All New Yamaha Aerox mendapati ubahan di suspensi depan. Padahal ini sudah jadi isu lama jika peredam kurang nyaman. Banyak keluhan jika suspensi teleskopik di Aerox terbaru terlalu empuk sehingga potensi jeduk melewati jalan bergelombang kerap terjadi sob. Sementara di bagian belakang meski sudah menggunakan suspensi tabung atau varian connected ABS, pabrikan tak menyematkan penyetelan preload layaknya di All New NMAX. Tak sedikit pemotor ini yang kemudian mengganti suspensi belakang dengan tipe aftermarket karena alasan terlalu keras. Yang ketiga, tak banyak ruang akomodasi. Kemudian kekurangan yang patut dijadikan pertimbangan adalah kompartemen akomodasi yang tak banyak sob. Secara keseluruhan All New Yamaha Aerox hanya memiliki dua ruang angkut barang. Pertama, bagasi utama dan laci di sisi kiri dek. Nah, di kompartemen laci sebelah kiri volume juga tak besar, tak bisa memasukkan smartphone atau powerbank berukuran besar. Umumnya hanya dijadikan tempat menaruh sarung tangan. Jangan harap bisa meletakkan botol air mineral. Yang keempat, dermaga isi baterai masih berjenis soket meski All New Yamaha Aerox Connected sudah dilengkapi dengan power socket. Untuk pengisian baterai gawai, Anda masih perlu membutuhkan adaptor tambahan seperti di mobil. Bagi yang belum punya tentu harus membeli dan cukup merepotkan ketika dibawa harian. Dan ketika Anda berkendara, smartphone tak bisa diletakkan di laci depan. Mau tak mau harus menambah aksesoris holder, umumnya dipasang di tangkai spion sebelah kiri.
Nah, jika membandingkan dengan kompetitor misalnya Honda PCX 160 sudah bisa langsung dicolok dengan kabel USB. Seperti diketahui, PCX kini memiliki power socket USB tipe A loh sob. Dan yang kelima, tak dibekali dengan traction control system. Secara rancang bangun, All New Yamaha Aerox Connected berbagi platform dengan Yamaha NMAX. Sayangnya untuk Aerox pabrikan tak melengkapi dengan fitur keselamatan aktif TSC. Salah satu alasannya karena Aerox tak dibekali dengan pengereman belakang cakram. Lantas apa hubungannya fitur TCS dan disc brake belakang? Ini soal mekanisme kerja. Fitur TCS terkoneksi langsung dengan sensor speed yang biasanya ada di bagian piringan cakram belakang. Nah, segala data dan informasi dikirimkan ke otak elektronik yaitu ECU atau Engine Control Unit. Ketika motor digeber dan sensor membaca, ada kemungkinan hilang traksi pada ban atau wheel spin. Secara langsung TCS akan mengirim sinyal bahwa ada putaran berlebihan pada ban ke sistem ECU. Secara otomatis mesin akan mengurangi power yang terlalu besar saat terjadi putaran berlebih di roda belakang agar motor tak terpelanting. Alasan mengapa motor ini seharusnya dibekali TCS kembali lagi ke branding pabrikan. Soal Matic Sporty pada Aerox, mengingat juga besaran tenaga dan torsi yang besar rasanya perlu dibenamkan TCS. Tapi jika fitur ini hadir, bandrol dari Aerox pasti akan terkerek lebih mahal. Berakhir di kesimpulan, pertanyaan layak atau tidak untuk dibeli. Dari penjabaran di atas, tentu Yamaha Aerox Connected memiliki banyak kelebihan namun juga memiliki kekurangan tersendiri. Kembali lagi soal kebutuhan kalian. Jika ingin memiliki motor Matic ini namun tetap punya desain sporty, Aerox bisa jadi pertimbangan untuk dibawa ke garasi. Apalagi Matic ini juga mengalami ubahan signifikan di jantung pacunya. Namun jika kalian lebih memikirkan fungsional dan fitur melimpah, saudaranya Yamaha NMAX bisa jadi jawaban kalian sob.